Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya NCA dalam web programming pada kasus web rental mobil. Nah, sebelumnya kita sudah membuat form login, kemudian form pendaftaran akun, kemudian membuat halaman admin setelah login seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita menampilkan data mobilnya pada web rental mobil ini, kita harus menampilkan untuk kategorinya dulu, karena untuk menampilkan data mobil secara lengkap tidak bisa karena sebelum kategorinya belum dibuat seperti itu ya. Nah, tahapannya apa aja? Pertama, kita membuat menu kategori mobil pada sidebar. Nah, sebelumnya kan pada sidebar sebelah kiri di master data hanya ada menu data mobil dan data anggota. Sekarang kita tambahkan menu yang bernama kategori mobil untuk mengakses halaman kategori mobil. Nah, script yang kita tambahkan berada di file sidebar.php, berada dalam folder templates dalam views. Kemudian membuat halaman view kategori. Ini untuk halaman kategori mobil ya. Kita simpan di dalam folder mobil di dalam views. Selanjutnya kita membuat controller mobil. Nah, kenapa controller mobil? Karena kategori ini masuk ke dalam mobil juga ya. Jadi kita ikut ke controller mobil aja. Jadi tidak perlu membuat controller kategori seperti itu. Controller bernama mobil.php. Kemudian untuk ubah kategori, ini kita buat halaman view bernama ubah underscore kategori.php di dalam folder mobil di dalam views. Ini untuk mengubah kategori berdasarkan ID kategori yang kita pilih. Nah, nanti untuk tampilan halaman kategori seperti ini. Nah, menu sidebar kita bertambah ya. Bertambah satu menu yaitu kategori mobil. Nah, sebelumnya kan cuma ada data mobil dan data anggota. Sekarang kita tambahkan satu menu yaitu kategori mobil, dan ketika kita pilih kategori mobil akan muncul halaman kategori mobil. Nah, ini dimunculkan semua kategori yang berada di dalam database rental. Kemudian ada pilihan atau aksinya, mau diubah ataukah dihapus. Ketika kita klik ubah, maka nanti akan tampil halaman ubah kategori. Kemudian kalau hapus maka akan dihapus berdasarkan ID kategori yang kita pilih. Selanjutnya ini adalah tampilan tambah kategori. Ketika kita klik tombol tambah kategori maka akan muncul seperti ini. Menambahkan nama kategorinya apa, ini tidak boleh kosong ya. Kemudian diklik tambah, nanti akan muncul di sini di halaman kategori bertambah ya. Selanjutnya untuk ubah kategori, ketika kita klik ubah nih, maka akan muncul tampilan edit kategori mobil nih. Ubah data kategori. Misalkan tadi kan kita menambahkan LCGC ya, ditambahkan. Kemudian kita edit misalkan menjadi LCGC 1, diupdate. Kemudian nanti halaman kategori mobil yang terupdate akan seperti ini. Ini yang sudah terupdate. Tadi kan cuma ada 7 ya sebelumnya, sekarang bertambah 1 dan sudah terupdate menjadi LCGC 1. Nah, kemudian kalau misalkan dihapus nanti maka akan hilang nih. Misalkan saya mau hapus yang ID 8, maka akan hilang si LCGC 1 ini seperti itu. Nah, untuk scriptnya tadi kita menambahkan script menampilkan menu kategori mobil pada file sidebar. Yang kita tambahkan adalah ini ya. Nih, menu kategori mobil. Nah, sebelumnya itu cuma ada menu data mobil dan data anggota. Sekarang kita tambahkan nih satu list item atau menu yang bernama kategori mobil. Nah, ini akan mengarah ke controller mobil function kategori. Nah, sekarang kita cek file view kategorinya. Halaman kategorinya tadi menampilkan apa aja, yaitu yang ditampilkan pertama ada button ya, button tambah kategori yang berwarna biru tadi. Ini yang seperti ini. Ini halaman kategori ya. Button, kemudian ada tabel berisi nama kategori, kemudian ada pilihan aksi ubah dan hapus seperti itu. Kita cek lagi. Nah, ini ada tombol tambah kategori untuk menambahkan data kategori, kemudian ada tabel berisi kategorinya nih, ditampilkan semua kategori yang berada di tabel kategori yang ada di database rental. Kemudian pilihannya bisa diubah
ataukah dihapus. Kalau ubah mengarah ke controller mobil, function ubah kategori. Kalau dihapus, nanti akan mengarah ke controller mobil, function hapus kategori berdasarkan ID kategori yang dipilih. Nah, kemudian sebelum dihapus akan muncul konfirmasi, kamu yakin akan menghapus, seperti itu. Selanjutnya ini ada modal untuk penambahan kategori tadi ya. Tadi kan memanggil kelas modal ini nih. Jadi nanti untuk proses penambahan kategorinya ada di sini, ditambah modal. Di kategori modal, kategori baru modal ya nih. Nanti tampilan untuk penambahan kategori yaitu ada inputan bernama kategori, tipenya teks, password dan masukkan nama kategori. Selanjutnya ada button tadi ya, button close beserta tambah, seperti itu. Selanjutnya untuk controller mobil. Nah, ini kenapa controller mobil? Karena ya kategori termasuk ke dalam mobil juga ya. Karena mobil ada kategorinya, seperti itu. Dan ini controller mobil secara lengkap agar kedepannya untuk menampilkan data mobil kita tidak perlu membuat controller lagi. Jadi kita sekalian aja nih lengkapi controller mobil, yaitu ada function index ini untuk menampilkan data mobil beserta penambahan data mobil juga ya. Nah, kemudian ada nih penyimpanan data mobil ya. Kemudian ada ubah mobil juga, ini untuk mengubah data mobil berdasarkan ID yang kita pilih. Kemudian ada require form validation juga nih. Jadi apa yang harus diisi, kemudian rulesnya harus sesuai dengan script yang sudah ada di sini nih. Seperti ini misalkan minimal karakternya harus 3 tidak boleh kurang, seperti itu ya. Plat nomornya harus diisi seperti itu. Kemudian ini untuk mengupload gambar yang dipilih, seperti itu. Kemudian ada hapus mobil juga nih berdasarkan ID yang dipilih. Nah, sekarang kita fokus ke function kategori tadi kan ya. Nah, untuk function kategori ini menampilkan halaman kategori mobil dengan judul kategori mobil, kemudian ada pengecekan data siapa user yang sedang login, kemudian menampilkan semua data kategori yang ada di tabel kategori di database rental, seperti itu ya. Kemudian ada di sini ada form validation untuk penambahan data mobil ya, data kategori ya. Dan di sini kategorinya harus diisi nih. Ini harusnya nama kategori ya, bukan nama mobil, karena ini kan di halaman kategori ini belum diubah. Selanjutnya, jika form validasinya salah atau tidak sesuai rule ini, maka akan tetap nih data kategorinya tidak terupdate, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, sudah benar rule-nya nih, karena maka kategorinya akan dikirim kemudian disimpan ke dalam kategori mobil. Ini mengambil function atau metode yang berada di model mobil ya. Ini sebelumnya kita sudah buat nih model mobil di pertemuan awal-awal ya. Nah, setelah tersimpan, nanti akan muncul pesan kategori berhasil ditambahkan. Nah, akan mengarah ke halaman kategori mobil yang sudah terupdate, yang sudah bertambah ya kategorinya. Kemudian ketika kita klik button ubah nih pada salah satu mobil yang kita pilih, maka akan mengarah ke function ini, ubah kategori. Nanti ubah kategori ini akan memanggil halaman ubah kategori ya, atau edit kategori. Nah, nanti judulnya adalah ubah data kategori. Kemudian siapa yang sedang login, kemudian ditampilkan kategori where, berarti ditampilkan data mobil yang saya pilih tadi, yang ketika diklik ubah pilih mobil yang mana, seperti itu. Kemudian untuk pengeditannya atau pengupdatean kategorinya, nama kategorinya harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian minimal karakternya harus 2, minimal 2. Jadi di bawah itu akan muncul nama kategori terlalu pendek, seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak sesuai rules nih, form validasinya salah, maka akan tetap berada di halaman ubah kategori. Kalau misalkan sudah benar, maka nanti data kategorinya akan diupdate nih, update kategori berdasarkan ID yang dipilih. Kemudian akan muncul pesan kategori berhasil diupdate. Nah, selanjutnya kalau misalkan
Pada halaman kategori mobil tadi saya pilih tombol hapus, maka di sini akan menghapus kategori berdasarkan ID yang dipilih nih. ID kategori yang saya pilih tadi, misalkan saya pilih hapus yang sedan, maka akan menghapus kategori where ID yang sedan tadi. Kemudian akan diarahkan kembali ke halaman kategori yang sudah terupdate, yang sudah berkurang ya kategorinya karena sudah dihapus seperti itu. Nah, untuk halaman kategori sendiri isinya apa aja? Dia menampilkan apa aja? Nah, pertama ini ada validation juga nih. Nama kategori tidak boleh kosong nah tadi ya. Yang untuk update data kategori, kalau misalkan kita mau ubah tidak boleh dihapus semua. Jadi harus diisi nama kategorinya seperti itu. Nah, nanti nih ada form action mengarah ke controller mobil ubah kategori seperti tadi yang sudah saya bahas ya. Nah, di sini ada apa aja inputannya? Sebenarnya ada inputan tab ID-nya ya, tapi di hidden berarti tidak terlihat. Yang terlihat hanyalah inputan kategorinya aja yang kategori tadi ya, LCGC 1 nih yang ini nih. Nih, ini kan halaman kategori ya. Ada inputan. Nah, sebenarnya di sini ada satu inputan nih, tapi di hidden ID karena ID tidak boleh diubah. Yang diubah hanyalah nama kategorinya aja. Di sini ada inputan nama kategori, kemudian dua tombol kembali dan update. Jadi ada di file ini ya, di sini. Yang tadi nih ada inputan kategori dan di sini ada nilainya ya, ada value-nya kategori yang saya pilih tadi. Kemudian ada dua button, ada button kembali atau submit atau diupdate seperti itu. Nah, nanti kalau diupdate akan mengarah ke controller mobil ubah kategori. Oke, sampai di sini saya ingin bertanya, function di dalam controller mobil yang digunakan untuk menampilkan halaman kategori mobil bernama function apa? Jawab di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.